Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di sore hari ini, alhamdulillah, Humas Smart IAIN Sultan Amai Gorontalo kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau Bapak Haji Farid Sainong MA PhD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan juga Al-Ustadz Habib Salim Al-Jufri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di tengah-tengah kita juga Bapak Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bapak Profesor Dr. Ahmad Faisal MAG. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan ini tadi sudah Pak Farid dan Pak Habib Salim Al-Jufri sudah menyampaikan materi tentang peran kita untuk mendukung Palestina. Tadi juga sudah Pak Farid sudah menyampaikan khususnya dalam kajian-kajian global, dan juga Pak Habib sudah menyampaikan juga dalam kajian-kajian keagamaan. Saya ke Pak Farid dulu. Ya. Ini Pak Farid, tadi kajian-kajian global, selama ini kan kita di Indonesia selalu mendukung secara moral, bahkan secara konstitusi terhadap kemerdekaan Palestina. Bahwa ada salah satu konstitusi kita dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni tentang bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, yang jadi persoalan ini Pak Farid adalah selama ini kan kita kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia selama ini kan selalu bersentuhan, selalu berjumpa atau selalu berinteraksi dengan negara-negara yang kemudian ini berhaluan atau bertentangan dengan negara-negara yang mendukung Palestina. Nah, bagaimana Pak Farid melihat persoalan ini terhadap negara-negara, padahal kan kita sudah ada kerjasama antar Amerika misalnya, kemudian negara-negara yang mendukung Israel. Ya. Oke, saya ingin katakan bahwa tentu saja pola perjuangan itu macam-macam. Ya. Bagaimana individu berjuang, bagaimana lembaga atau institusi berjuang, atau kemudian kita ingin melihat bagaimana negara yang banyak ini berjuang untuk Palestina. Ya. Nah, caranya macam-macam, dan tentu saja kalau saya pribadi ya tidak perlu saling menyalahkan. Yang penting semuanya konsisten dengan tujuan akhirnya adalah kemerdekaan Palestina tentu saja. Jadi ada yang berjuang supaya langsung bisa berbicara dengan Israel misalnya, ada yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Ada yang membuka hubungan diplomatik, Saudi punya, Mesir punya, yang baru buka beberapa tahun lalu Emirat, ya. Nah, itu dengan tujuan agar bisa ngajak ngobrol tentu saja. Nah, Israel tentu tidak akan mau bicara dengan Iran misalnya, atau dengan Indonesia secara formal karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Nah, itu cara kita Indonesia misalnya mendukung kemerdekaan Palestina. Yang pertama, tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara tentu saja, karena kita tidak menjalin hubungan diplomatik yang resmi dengan Israel. Ya tadi ada yang harus menjalin hubungan dengan itu. Tapi kan kita tidak berhenti bahwa secara formal kita tidak punya hubungan diplomatik, tetapi kita juga harus punya cara yang lain untuk sampai pada titik yang kita inginkan bersama. Karenanya perjuangan di PBB misalnya, Presiden Prabowo sangat percaya bahwa PBB harus menunjukkan perannya dalam proses-proses perdamaian dunia, tidak boleh mengalah pada satu atau dua negara yang misalnya berbeda pandangan. Nah, ini saya kira keyakinan yang selalu kita bawa, bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina dengan cara kita yang sampai saat ini tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Di saat yang sama kita berdiplomasi yang menggunakan kekuatan-kekuatan diplomasi kita, tentu dengan profil yang kita bangun, sekali lagi profil yang kita bangun supaya bisa dipercaya orang, ya.
Karenanya pidato Presiden Prabowo yang luar biasa itu mendapatkan apresiasi tentu saja, karena di saat yang sama memberikan rekognisi bersyarat kepada Israel jika Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Berarti secara diplomasi tidak kaku Pak Farid ya. Ya, diplomasi itu sebenarnya sesuatu yang di luar aturan. Karena kalau kita bicara aturan, kita nggak perlu lagi lobby pada dasarnya. Misalnya aturannya A, ya sudah tinggal dipenuhi aja A-nya seperti apa. Tapi kalau kita menginginkan sedikit di luar A, perlu ngobrol, perlu lobby. Itu kan diplomasi namanya. Nah, tadi saya sempat cerita bahwa ya perang sebenarnya kita tidak inginkan. Tapi kalau perang terjadi berarti diplomasi gagal. Nah, diplomasi juga macam-macam lah pendekatannya. Dan saya kira itu yang saya kira bisa kita jadikan pegangan bahwa kalau kita buat orang Indonesia, orang Islam juga secara umum, seandainya perdamaian itu bisa kita dapatkan tanpa perang, saya kira jauh lebih bagus daripada harus mendapatkan kemenangan melalui perang misalnya, yang membutuhkan korban di semua pihak. Siap. Saya ke Habib Salim Al-Jufri. Ya, masalah. Apakah tadi sudah dijawab oleh Pak Farid? Nah, sejauh mana Habib melihat pergaulan kita dengan negara-negara yang dalam tanda kutip ya, mungkin dari perspektif kita ini dicap negara kafir misalnya, atau negara yang notabene-nya mendukung Israel, tetapi di sisi lain ini kok ada hubungan diplomasi, ada jaringan kerjasama secara ekonomi dengan Indonesia. Ya, bagaimana itu Pak? Ya, Habib. Jadi saya rasa tadi apa yang disampaikan oleh Pak Haji Farid, Masya Allah luar biasa. Karena memang tugas kita ini kan tugasnya para ulama, khususnya tidak mau tahu tentang apa yang ada di atas. Para pemimpin kita pasti yang mereka inginkan adalah terbaik pastinya. Mungkin mereka menginginkan Palestina tetap seperti itu, pasti mereka menginginkan Palestina menjadi merdeka, dan pasti harus dengan strategi-strategi tadi disampaikan oleh Pak Farid tadi. Jadi menurut saya sih, apa yang disampaikan beliau lebih paham. Siap. Saya di sini ya hanya sebagai tokoh agama saja yang selalu mendukung apapun dari perjuangan teman-teman yang ada di luar sana, ya dari perjuangan yang tadi kata beliau, yang penting jangan saling menyalahkan itu, yang penting kompak dan juga tetap dengan strategi. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo pastinya ini langkah-langkah yang sangat baik. Kalau dalam kaidah itu, kalau tidak bisa mendapatkan keseluruhan, maka jangan tinggalkan keseluruhan. Ya, itu kan kaidah yang dipakai. Dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini, alhamdulillah saya tadi dapat semuanya dari Pak Farid. Saya juga kemarin sempat ngambek juga kemarin itu. Jadi ketika beliau jelaskan tadi, saya oh iya juga sih. Artinya sekarang ini strategi-strategi harus dijalankan, karena memang kalau pakai dengan pendekatan yang agak keras, malah mungkin ya tidak akan mendapatkan apa-apa, bisa jadi malah mendapatkan mungkar yang lebih besar lagi, peperangan yang lebih besar lagi bisa jadi kan. Jadi ini mungkin strategi-strategi ini insya Allah bisa membawa kedamaian. Mudah-mudahan Palestina insya Allah segera diberikan oleh Allah Ta'ala kemerdekaannya mereka, ya tanah mereka, dan seterusnya insya Allah. Nah, insya Allah kita tetap harus saling mendukung, jangan saling menyalahkan. Dan ketika dapat berita-berita yang baru, jangan langsung oh ini benar, oh ini salah, akhirnya menyalahkan itu sampai ditabayun dulu, seperti itu menurut saya. Allah. Terakhir Habib, tadi IAIN Sultan Ami Gorontalo Smart sudah melaksanakan seminar nasional tentang Palestina. Kira-kira tanggapan Habib gimana untuk IAIN Smart ini? Biasa, memang smart IAIN luar biasa. Apalagi dengan kedatangan beliau ini luar biasa. Pak Rektor juga Masya Allah. Ya, saya terima kasih. Sekali tadi saya banyak dapat ilmu, Masya Allah, dari pemaparan para narasumber, khususnya beliau, yang disampaikan juga oleh Pak Rektor. Intinya ini isu kemanusiaan, kita harus tetap, ya, selaku saya tokoh agama, kemanusiaan ini harus tetap juga ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala yarhamuhum fil ardi yarhamukum fis sama, saling menyayangi, saling mengasihi. Dan apalagi orang-orang yang lemah membutuhkan bantuan, kita bantu. Ya, artinya jangan sampai apa yang dilakukan oleh pemerintah ini seakan-akan
menghancurkan perjuangan ini yang sudah dibangun oleh masyarakat Indonesia, misalnya seperti bantuan. Banyak orang berpikir begitu, seakan-akan sia-sia ini seperti itu. Padahal tidak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah dukungan yang luar biasa. Kita yang tidak bisa masuk di areanya pemerintahan, kita hanya bisa masuk ke area ini. Sudah, ini area kita aja sudah. Tidak usah masuk ke area pemerintahan. Mereka lebih paham apa yang ada terjadi situasi di atas itu, mereka lebih paham. Kita nggak tahu apa. Terima kasih Habib, tadi sudah luar biasa. Terakhir closing statement Pak Rektor IAIN Smart, Profesor Ahmad Faisal. Terima kasih kami ucapkan atas kedatangan Koordinator Staf Khusus pada Habib Salim Abdurrahman Al-Jufri. Apa yang hari ini kita selenggarakan seminar tentang dukungan abadi Indonesia untuk Palestina. Sesungguhnya hanya ikhtiar kecil kita saja untuk terus menggalang dukungan dan membangun kesepahaman bersama bahwa persoalan Palestina itu sekali lagi bukan lagi sekedar identitas agama, tapi sudah menyangkut kemanusiaan. Dan kalau bicara kemanusiaan, sesungguhnya kita sedang bicara peradaban. Saya kira sesuai dengan visi IAIN Smart yang sudah kita rumuskan, kita ingin membangun keunggulan dalam bidang studi Islam, sains, dan budaya berbasis peradaban. Maka kalau hari ini kita menggagas kegiatan seminar dukungan untuk Palestina, semua itu semata-mata kita hajatkan sekali lagi untuk membangun kesepahaman, untuk membangun peradaban bersama di masa-masa yang akan datang, insya Allah. Pada akhirnya semua akan memberi keuntungan untuk semua pihak yang berkontribusi positif bagi peradaban sebagaimana yang diperintahkan oleh agama yang kita yakini masing-masing. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rektor IAIN Smart sudah menyampaikan closing statement tadi. Terima kasih Pak Farid Saenom, MA PhD, selaku Koordinator Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia. Terima kasih Habib Salim Al-Jufri sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Dan sahabat Humasa, tadi sudah kita dengarkan statement dari ketiga tokoh yang baru saja sudah menyampaikan tentang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dan dukungan itu adalah semata-mata untuk kemanusiaan. Saya kira ini dari kami. Mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.